Dengan ekspresi akan haus darah, Dojin pun tidak bisa menahan perasaannya lagi dan langsung melesat dengan cepat ke arah Suzy dan Daegun. Daegun yang menyadari sesuatu dari arah belakang. Dengan cepat Daegun langsung menarik Suzy. Dengan refleks yang terampil, Daegun berhasil menarik Suzy dan menghindari serangan dari Dojin. Dojin yang tidak ingin kehilangan Daegun langsung membalikan badannya, dengan cepat langsung mencoba memberikan serangan kepada Daegun. Namun Daegun berhasil menghindari serangan tersebut. Kembali ke pertarungan di mana Dojin sedang berpikir, memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Dan Do Hyung pun merasa puas. Di dalam hati Do Hyung bergumam tentang rasanya dihajar sampai tidak berdaya. Dojin pun berteriak kepada Daegun, apakah ini nyata? Sambil melancarkan serangan, Dojin terus berteriak, kenapa hanya aku yang terkena serangan? Kenapa hanya aku yang terus menyerang? Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya? Kenapa ini? Satu kali saja. Hanya satu kali. Ini dia! Sampaikan pesan terakhirnya kepada Dojin. Terima kasih. Semua orang yang melihat pertarungan Daegun dan Dojin terkejut. Seorang monster seperti Dojin bisa dikalahkan dengan mudah, bahkan tanpa memberikan segores luka kepada Daegun. Dengan tatapan tajam, Daegun menegaskan kepada semua orang, "Time to drain." Selamat menonton ya. Keheningan yang dingin menyelimuti seluruh ruangan di aula, hanya dipecahkan oleh tetesan darah yang jatuh ke lantai kayu. Suara itu menghentikan sebuah langkah Daegun. Sosok Dojin yang kini mencoba bangkit, terlihat di belakang Daegun. Meski dengan luka di sekujur tubuh dan darah yang berlumuran di wajahnya, Dojin malah menyeringai dengan brutal, seolah mengancam dan menegaskan. Bukanlah ini baru permulaan. Tentu saja kondisi ini menciptakan kekagetan massal. Manho dan bahkan Go Boss dari kelas 17 yang menyaksikan pertarungan ini sama-sama terkejut bergumam, dia masih bisa bangun? Bajingan itu masih bangun? Melihat lawannya yang masih berlumuran darah, Kwon Daegun hanya menatap dingin. Dengan nada yang meremehkan, Daegun berkata, "Menjijikkan, usap darahmu itu dulu." Sebuah sindiran tajam dari Kang Bully idaman. Namun, ejekan Daegun justru memicu sesuatu yang lebih gelap dalam diri Dojin. Dojin menyeka darah dengan bajunya sambil bergumam, "Aku sekarang mengerti kenapa seranganku tidak dapat mengenaimu. Kau membaca polaku, kan? Sialan." Sambil melemparkan baju hitamnya ke lantai kayu, Dojin menantang, wajahnya penuh tekad yang gila. "Jika meski aku tahu tubuhku tidak bisa mengikuti keinginanku, serangga yang terus menyengat juga akan mati jika sekali pukul." Ia mengakui perbedaan kekuatan, tetapi menolak mengakui kekalahan. Namun di antara kerumunan, Go menyadari kebenaran yang mengerikan. Otak kita dibuat untuk tidak merusak tubuh kita dengan cara memasang batasan dalam kondisi fisik kita. Ada beberapa orang yang bisa melebihi batasan itu. Mereka bilang akan mendapat kekuatan dan kecepatan melebihi kekuatan manusia biasa. Sama seperti sekarang. Jika emosi Park Dojin cenderung menuju puncaknya, maka perasaan itulah yang akan membuatnya melampaui batasan manusia. Dojin membungkuk rendah, otot-otot di lengan dan kakinya menegang hingga batas. Ia menyerahkan tubuhnya, membiarkan kemauan murni menguasai kendali. Dengan harga tubuhnya itu, ia melepaskan sisa tenaganya, membakar cadangan terakhirnya. Sebuah kecepatan murni dari serangan terakhir Dojin telah tiba. Itu adalah serangan tunggal, dipertaruhkan dengan segala yang tersisa, sebuah manuver yang melampaui batas manusia, dorongan kemauan yang mengabaikan kerusakan tubuhnya. Daegun berdiri tegak, memandang lawannya yang terkapar. Wajahnya tidak menunjukkan kelelahan, hanya arogansi yang mendalam. "Bukankah sudah aku bilang?" Sambil menatap Dojin yang kini kembali terkapar, "Aku sudah cukup pemanasannya. Apa kau lupa?" Di antara kerumunan, rekan-rekan Dojin dan para pengamat tampak hancur. Mereka yang mencoba memahami fenomena kebangkitan Dojin hanya bisa sampai pada satu kesimpulan yang pahit. Sambil mengerutkan dahi, Go pun menelan kembali ucapannya. Sepertinya memang tidak mungkin Park Dojin itu hanya manusia biasa. Saat Daegun berjalan menjauh dari tubuh Dojin, langkah kakinya menjadi penentu.
Tatapannya yang tajam tertuju kepada Jawok. "Aku mendengar sesuatu," katanya. Suaranya kini bukan lagi suara seorang petarung, melainkan suara seorang pengambil alih kekuasaan. "Ada yang bilang kalian mengumpulkan uang alih-alih untuk perlindungan." Sambil membalikan badan, Daegun berkata, "Kalian hanya preman." Matanya yang tajam menatap langsung ke inti sistem mereka. "Memang jenis perlindungan apa yang membutuhkan uang sebanyak itu? Kalian hanya murid biasa, kan?" Dia memberikan ultimatum. Dia memandang tubuh Dojin yang terkapar, lalu menoleh ke seluruh ruangan. Kedepannya tidak akan ada pengumpulan uang lagi. Kekuatan telah berpindah tangan secara brutal dan tak terbantahkan. Daegun menunjuk tanpa ragu, suaranya mengandung ancaman yang mematikan. "Orang yang membantah omonganku tentang pengumpulan uang, ku jadikan Park Dojin kedua di sini sekarang juga. Dan akan kupastikan kupecahkan kepala kalian." Namun tampaknya Jawok kini angkat bicara, berusaha merasionalisasi kekuasaan mereka. "Uang hanyalah sebuah perwujudan," ia menjelaskan dengan suara berat, mencoba menenangkan diri. "Untuk mendapatkan kestabilitas psikologis lewat pemungutan uang itu. Setidaknya mereka bisa menenangkan pikiran mereka." Namun Kang Buli kita membalas dengan tatapan dingin, menyuruh Jawok untuk turun berhadapan dengannya, dan bertanya, "Apa kau takut kepalamu aku pecahkan?" Jawok pun merubah ekspresinya, matanya menyipit dengan sinis. "Hah? Apa kau memerintahku?" Pertanyaan itu bukan tanda keraguan, melainkan penolakan mentah-mentah atas otoritas yang baru. Jogong yang tidak dapat menahan diri. Ia berdiri dan berteriak, melindungi bosnya dari tantangan langsung Daegun. "Hei bajingan, jaga mulutmu!" bentak Jogong, nadanya penuh amarah. "Beraninya kau bicara seperti itu padahal kau hanya anak kelas 1? Mageseok, pemimpin Secret Crew, menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, mengusap pelipisnya yang berdenyut. Ia menyadari bahwa situasinya telah berubah drastis dari pertarungan fisik menjadi perebutan kekuasaan yang berdarah. "Hah! Anak-anak zaman sekarang, hadeh!" Ia mencoba memutar otak, mencari cara meredam ancaman Daegun yang tak terduga. Mageseok mencoba membalas dengan meremehkan status Daegun. Ia menatap tajam ke arah murid pindahan itu. "Kau itu hanya anak kelas 1, bahkan kau hanya murid pindahan," katanya, mencoba menggunakan hierarki sebagai senjata. "Dan kau mau menyingkirkan aturan sekolah kita? Aku 1 tahun lebih tua darimu, jadi apa aku bisa bilang ini, kan?" Ia mencoba menguji batas otoritas Daegun, menyembunyikan ketakutannya di balik arogansi senioritas. Namun akhirnya Mageseok menyadari satu hal, logika dan senioritas tidak akan mempan melawan monster di hadapannya. Hanya kekuatan yang bisa. Tanpa membuang waktu lebih lama, ia mengeluarkan perintah tegas kepada kelompoknya, Secret Crew. "Hiburlah aku," katanya dengan suara sinis, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kejam. "Ayo, serang dia!" Perintah Mageseok untuk menyerang telah memecah keheningan yang mencekam. Anggota Secret Crew, para murid angkatan kelas 2, segera bergerak maju. Mereka bergegas menuju Daegun yang berdiri tenang di tengah aula, langkah kaki mereka memantul di lantai kayu. Di bangku penonton, Manho menatap ngeri pada pemandangan serangan massal yang mengarah ke Daegun. "Daegun!" serunya, suaranya dipenuhi kecemasan. Namun sebelum ia sempat turun, Manho terpaku di tempat. Ia melihat satu hal yang membuat niatnya goyah, ekspresi Daegun yang tidak berubah. Daegun bergerak dengan efisiensi yang mengerikan, setiap pukulannya adalah keputusan pasti yang mengakhiri perlawanan lawannya. Semuanya mengenai sasaran dengan presisi mematikan. Di bangku penonton, Mageseok, pemimpin Secret Crew, dan Jogong hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Wajah mereka diwarnai rasa tidak percaya dan ketakutan yang dingin. Meskipun sebagian besar anggota Secret Crew sudah terkapar, keheningan total belum tiba. Di tengah kekacauan, satu sosok, termakan oleh keputusasaan dan amarah, melihat kesempatan. Pria itu menyambar bangku kayu yang terbalik, mengangkatnya tinggi-tinggi dengan niat jahat. Ia mengincar titik buta Daegun yang sedang sibuk menjatuhkan musuh yang mengepungnya. Manho dan Jimin mencoba bangun secepat mungkin untuk menghalau serangan yang mengarah kepada Daegun. Namun sebuah tangan dengan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menghantam dengan telak wajah pria yang akan menyerang Daegun, hingga membuatnya jatuh terhempas jauh.
terseret oleh kekuatan yang mengerikan. Manho dan Jimin pun berhenti bergerak. Mereka terpaku melihat pemandangan yang jauh dari harapan. Bahkan Daegun, yang nyaris terkena pukulan, menoleh, pupil matanya menyempit karena terkejut melihat siapa yang telah menyelamatkannya. Park Dojin kini telah bangkit kembali. Ia sekali lagi telah melampaui batasan manusianya, menghancurkan logika yang menyebutkan bahwa Dojin telah kalah. Seorang anggota Sacred Crew dengan rambut panjang yang melihat rekannya dihajar Dojin tidak dapat menerima pengkhianatan ini. Ia adalah salah satu yang paling setia kepada Sacred Crew. "Brengsek kau, Park Dojin! Kenapa kau memukul temanku?" teriak pria berambut panjang itu dengan amarah. Ia berlari ke arah Dojin, menantang predator yang baru saja bangkit. Sebuah pukulan Dojin yang diperkuat oleh kebangkitan gila-gilaan itu mendarat begitu cepat. Pria itu tidak sempat bereaksi, terhempas tak sadarkan diri, langsung ambruk di samping rekannya yang lain. Pemandangan ini memukul Mage Seok, pemimpin Sacred Crew, lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia menyaksikan salah satu pengikut terkuatnya dijatuhkan oleh orang yang seharusnya menjadi sekutu merek. Go yang selama ini mengamati dari bangku, terkejut bukan main. "Hah? Park Dojin menyerang kelas 2? Kebangkitan ini melanggar setiap kode hierarki dan loyalitas yang berlaku." Daegun menoleh mendengar sebuah geraman yang terus berucap dingin. Dojin benar-benar telah berubah. Pria yang berdiri di sana bukan lagi Dojin yang mereka kenal. Pukulan terakhir Daegun dan dorongan melampaui batas manusia yang gagal telah melepaskan sesuatu yang lain dalam dirinya. Dia sudah berubah total, tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Kesimpulan ini muncul di benak semua orang yang menyaksikan. Jogong berteriak, mencoba memanggil logika yang tersisa dari sosok itu. "Park Dojin, apa yang kau lakukan sialan?" Namun, suaranya tenggelam sia-sia. Bahkan Jawok terkejut bukan main. Dia merasakan sebuah energi yang lain merasuk ke dalam tubuh Dojin. Di tengah kepanikan dan kebingungan, hanya Daegun yang terlihat tenang. Namun fokusnya telah bergeser. Dia tidak lagi melihat seorang rival, melainkan sebuah anomali. Daegun menyadari bahwa entitas yang berdiri di hadapannya, yang bergerak dengan kekuatan naluriah murni, telah kehilangan kesadarannya. Fisik Dojin memang bangkit, tetapi jiwanya terperangkap menahan rasa sakit. Lee memperhatikan ucapan Daegun yang dingin dan tepat. Ia mencoba menganalisis situasi. Daegun tiba-tiba, senyum puas muncul di wajah Daegun, sebuah kontras antara kehancuran di sekitarnya. "Sekarang pertarungan ini menjadi jauh lebih menarik," katanya. Matanya bersinar karena antisipasi. Daegun akhirnya memutuskan untuk melepaskan topeng arogansi santainya. Ia menarik tangan kirinya dan mengambil posisi. Ini bukanlah pose sembarangan. Daegun merendahkan kuda-kudanya, menyelaraskan postur tubuhnya, dan mengepalkan tangan kanannya di depan, siap untuk melakukan pukulan penuh. Go menatap dengan mata terbelalak melihat postur Daegun. "Kuda-kuda apa itu? Aku belum pernah melihatnya." Kuda-kuda itu tidak berasal dari gaya bertarung jalanan biasa. Itu adalah fondasi yang kokoh, menjanjikan kekuatan dan kecepatan yang belum pernah dilihat siapapun di ruangan itu. Manho terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Jadi selama ini Daegun belum pernah serius, dia hanya bermain-main. Kebenaran yang menyakitkan itu menampar wajah semua orang. Daegun sebelumnya tidak pernah mengeluarkan lebih dari sepersekian dari kekuatannya. Dojin, yang telah menjadi monster, meluncurkan serangannya. Ia tidak lagi peduli pada analisis atau teknik. Yang tersisa hanyalah dorongan primal untuk menghancurkan. Dojin melesat. Itu adalah kecepatan yang diperkuat oleh batas tubuh yang terlepas, menciptakan ilusi kilatan. Gerakannya kini lebih cepat, lebih buas, dan jauh lebih berbahaya karena tidak memiliki pola. Sosoknya yang berlumuran darah, dengan mata yang menyala, menerjang ke arah Daegun. Itu adalah benturan antara naluri murni dan keahlian tertinggi. Daegun berdiri kokoh dalam kuda-kuda perdananya, matanya yang tajam memancarkan fokus penuh. Dia tidak lagi hanya membaca gerakan, dia membaca niat. Dia membiarkan Dojin yang buas datang mendekat, menunggunya memasuki jangkauan serangannya. Saat jarak itu tertutup, kepalan tangan kanan Daegun meledak ke depan. Gerakannya begitu cepat, begitu mematikan, sehingga tidak terlihat seperti serangan tangan kosong biasa. Kepalan tangan itu meledak dari bahu Daegun seperti tembakan pistol. Jawok terhenyak, rahangnya ternganga. Energi kinetik yang dilepaskan sangat besar, jauh melampaui pukulan yang pernah ia lihat sebelumnya. Pistol?
Megasiok, pemimpin Secret Crew, menatap ngeri, refleksnya yang instinggual mengenali sesuatu yang tidak normal. Ia melihat pukulan itu sebagai kilatan cahaya mematikan. Pukulan itu seperti peluru yang ditembakkan. Lee mencoba melacak gerakan itu, namun indranya gagal. Saking cepatnya, mataku tidak bisa mengamatinya. Daegun menurunkan tinjunya, matanya tetap dingin dan serius. Dia menegaskan bahwa ini sudah selesai. Semua orang yang menyaksikan pukulan Daegun dibuat benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena kecepatan tinju dengan power sangat kuat yang mustahil manusia lakukan, kini mereka saksikan dengan kedua mata mereka. Daegun yang masih sangat tenang, dengan santai mencoba menyuruh teman Dojin untuk membawa Dojin pergi. Meskipun sedikit terkejut, tampaknya pria itu tak mau ambil pusing dan langsung membawa Dojin pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain, kaki Jawok, yang dikenal sebagai bos angkatan kedua yang tangguh, terlihat bergetar tak terkontrol. Ketakutan yang visceral, yang tak bisa ia sembunyikan, merambat dari tubuhnya hingga ke ujung kakinya. Di sampingnya, Jogong menyadari sepenuhnya tingkah laku Jawok. Ia menoleh, melihat ketakutan mentah di mata bosnya. Dengan terbata-bata dan suara penuh ketakutan, Jawok menyebut nama Ashura. Meskipun Jogong sedikit kebingungan, namun satu fakta menjawab semua pertanyaan itu ketika melihat Jawok mengadahkan wajahnya ke atas. Dalam benak Jawok, Daegun yang berdiri dingin di tengah kehancuran mulai memudar, digantikan oleh bayangan masa lalu yang mengerikan. Sebuah ilusi yang mengingatkannya pada seseorang, yaitu Baek So-hyuk, penguasa yang memberikan Jawok kesempatan untuk menjadi bos dari angkatan kelas 2. Di matanya terlihat sangat jelas bayangan besar Ashura ada di depan matanya. Jogong menyadari Jawok benar-benar tenggelam. Jogong menampar keras wajah Jawok untuk memaksanya kembali ke kesadaran. Ketika sadar, Jogong langsung meminta maaf atas tindakan daruratnya. Jogong langsung masuk ke dalam inti menanyakan bagaimana kita mengurus Daegun. Namun Jawok menegaskan, tidak ada gunanya karena aku sudah melihat perbedaan jauh. Untuk saat ini aku hanya perlu latihan lebih keras lagi. Daegun memasang ekspresi santai, seolah baru saja menyelesaikan pemanasan. Ia menoleh ke arah para bos yang tersisa dan menuntut kejelasan. Siapa selanjutnya? Cerita berpindah, jauh dari kekacauan di aula olahraga, Baek Suzy bergerak cepat. Meskipun hujan deras membasahi seluruh tubuhnya, ia tak peduli, ia langsung menghampiri taksi. Suzy menyadari tingkat bahaya yang ditimbulkan Daegun dan Dojin harus tiba secepat mungkin. Di dalam taksi, Suzy terus memikirkan keadaan Daegun karena bukan hanya Dojin melainkan seluruh murid angkatan kelas 2 datang ke tempat itu. Terlihat jelas hasilnya. Seluruh murid kelas 2, termasuk anggota Secret Crew, tergeletak tak berdaya di lantai. Aula itu penuh dengan tubuh-tubuh yang kalah, bangku yang terbalik, dan keheningan yang mematikan. Daegun kini benar-benar berdiri sendiri sebagai pemenang. Meskipun kekalahan sudah jelas, Magaseok dan para eksekutifnya hanya bisa terdiam di tempat duduk. Mereka lumpuh, bukan karena pukulan fisik, tetapi karena teror psikologis yang ditimbulkan oleh dominasi Daegun yang tak tertandingi. Daegun tetap tenang dan tegak menatap kerumunan para petinggi yang kini tak berdaya. Ia melanjutkan penekanan kekuasaannya. Daegun mengangkat tangan, menunjuk salah satu dari mereka untuk maju, sebuah tantangan yang mustahil untuk dijawab. Tiba-tiba, di tengah ketegangan yang mematikan, suasana hening terpecah oleh suara elektronik. Ponsel Daegun berdering. Daegun mengangkatnya, sedikit terganggu oleh interupsi tersebut. Di ujung telepon, terdengar suara Direktur Lee yang panik. "Kang Daegun, kau di mana sekarang?" Tanya Direktur Lee dengan suara yang dipenuhi kecemasan dan kepanikan, menunjukkan bahwa ada ancaman atau situasi lain yang sama berbahayanya yang sedang terjadi di tempat lain. Direktur Lee terdengar panik, tetapi cepat memberi instruksi untuk mengikuti perintahnya, karena ini adalah prioritas. Daegun mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh. Di ujung telepon, Direktur Lee segera mengakhiri panggilan. Setelah menutup telepon, Direktur Lee ditampilkan sedang mengamati monitor. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Jelas terlihat bahwa peristiwa yang ia amati di tempat lain, yang ia sebut berbahaya, membuatnya sangat cemas. Situasi di luar sekolah tampaknya membutuhkan perhatian Daegun segera. Tanpa membuang waktu, ia berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum memberikan pernyataan akhir kepada para bos yang ketakutan, termasuk Jawok yang masih tertekan. "Hari ini kepala kalian semua selamat.
Daegun kemudian menoleh ke arah Jawok dan mengeluarkan sindiran yang tajam dan menusuk, mengacu pada nasihat yang pernah Jawok berikan saat meremehkan Daegun tentang belas kasih. Daegun pun mengajak teman-temannya untuk pergi juga. Di samping itu Go dan temannya terus berspekulasi bahwa Daegun kini telah menang, tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Dan dengan tegas Daegun memperingati untuk tidak melakukan pemungutan uang. Jika berani melakukan itu maka sama saja kalian tidak sayang kepala kalian. Daegun pun membuka pintu aula olahraga, namun sesuatu yang tak diduga Daegun bertubrukan dengan Suzy yang sedang tergesa-gesa. Mereka pun saling terkejut, namun di balik keterkejutan Daegun, Suzy terlihat lebih terkejut dan sangat khawatir, napasnya tersengal-sengal. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Matanya melebar melihat keadaan di sekeliling. "Apa kau baik-baik saja? Maksudku kenapa kau baik-baik saja?" Pertanyaan Suzy membuat bingung Daegun. Tapi Daegun mencoba meluruskan situasi berkata kepada Suzy bahwa bukankah Suzy menyuruhnya untuk baik-baik saja. Tanpa memperdulikan ucapan Daegun, Suzy mencoba memastikan dengan kedua matanya, melihat ke arah belakang Daegun. Begitu mata Suzy menembus kegelapan, pemandangan itu terungkap. Semua anak kelas 2 terkapar tak berdaya di lantai. Seketika ekspresi Suzy berubah, matanya melebar, mulutnya membuka. Namun hanya ada suara hati yang berbicara. Bagaimana dia bisa mengalahkan semua anak angkatan kelas 2? Mustahil, tapi dia baik-baik saja. Apa dia sangat kuat? Apa Daegun benar-benar kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membuat Suzy berpikir hingga mengabaikan Daegun yang berada di sampingnya. Namun tiba-tiba suara Daegun mengejutkan Suzy. Daegun mengulurkan sebuah jas kepada Suzy, menawaikannya untuk segera memakainya. Suzy pun langsung terkejut, kembali pipinya memerah karena harus memakai jas kotor ini. Namun dalam hati yang paling dalam sebenarnya, Neng Suzy ini begitu senang bisa memakai jas yang dipakai oleh Daegun. Tak ingin membuang waktu, Daegun langsung memakaikannya kepada Suzy. Dengan penuh kebahagiaan, Suzy membayangkan dirinya dipasangkan gaun menjadi seorang pengantin yang sudah siap untuk menikah. Dengan ekspresi malu-malu meong, dalam khayalannya Suzy sempat berpikir untuk pergi honeymoon bersama Daegun. Namun semua momen itu menghilang, kini kesadarannya pulih karena Jin mau memanggilnya untuk segera pergi daripada melamun tidak jelas. Di sisi lain, Mae Seok yang masih bersama dengan Lee mulai membicarakan bagaimana Daegun bisa sedekat itu dengan baik Suzy. Tapi tampaknya itu bukanlah kecemasan bagi Lee. Dia mengusulkan jika kau ingin mengalahkan Daegun, sebaiknya kau bisa membangun relasi dengan baik Suzy. Dalam perjalanan, Do-hyung merasa puas dan bahagia karena melihat Do-jin benar-benar terkapar tak berdaya. Mereka pun saling bertukar pikiran membicarakan pertarungan yang sangat epik tadi. Tapi ada satu yang mereka lupakan. Myung-jong yang masih tergeletak di lantai aula yang dingin, menyesali perbuatannya. "Sesialan, sampai kapan aku pura-pura pingsan? Kenapa aku juga tidak ikut pulang bersama mereka? Seharusnya aku tahu bahwa Daegun akan menang. Sekarang bertambah lagi penyesalanku. Aku sudah tidak punya uang lagi karena aku bertaruh seluruh uangku untuk kemenangan Dojin." Adegan bergeser ke sebuah gudang yang luas dan kosong. Terlihat beberapa pria mengenakan jas formal, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi yang terstruktur dan serius. Seorang pria misterius berjas memegang selembar foto. Foto itu memperlihatkan kepala sekolah Gumeonyeon bersama dengan bos organisasi mereka. Ini mengisyaratkan adanya koneksi tersembunyi antara pihak sekolah dan dunia kejahatan yang lebih besar. Pria misterius itu, dengan tatapan dingin, membakar selembar foto yang ia pegang, foto kepala sekolah dan bos mereka, bersama dengan tumpukan dokumen-dokumen penting lainnya. Setelah selesai membakar dokumen dan foto-foto lama, pria itu mengalihkan fokusnya ke satu target baru. Pria itu melihat foto Kang Daegun. Ia mengamati foto tersebut sejenak, wajahnya tanpa emosi. Pria tersebut kemudian menyimpan foto Daegun itu ke dalam saku jasnya. Foto ini bukan untuk dibakar. Daegun kini adalah variabel baru yang penting, entah sebagai ancaman yang harus dikontrol atau sebagai aset yang harus direkrut. Tidak lama kemudian, bos mereka tiba. Kemunculannya disambut dengan keseriusan penuh, menunjukkan hierarki yang jelas dan rasa hormat yang mendalam. Tampak di latar belakang, tubuh kepala koperasi, sosok yang sebelumnya dibuat pingsan oleh Daegun, telah ditangkap dan kini sedang diikat atau diposisikan untuk dieksekusi. Ini adalah pembersihan total, tidak meninggalkan jejak. Pria misterius yang sebelumnya membakar dokumen, yang kini kita ketahui adalah eksekutif senior, maju menghadap bos. Pria misterius berkata, "Bolehkah saya meminta izin untuk pergi sebentar?" Permintaan tersebut terkesan mendadak di tengah situasi krusial ini. Pria itu melanjutkan,
karena ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Setelah mempertimbangkan keseriusan permintaan itu, mengizinkannya pergi. Daegun tiba di suatu lokasi yang sunyi. Ia berdiri di ambang pintu sebuah gudang atau tempat terpencil yang diyakini adalah markas rahasia koperasi, tempat yang sempat ia singgahi, tetapi belum sempat ia telusuri. Dengan ponsel masih menempel di telinga, Daegun melangkah masuk ke dalam keheningan yang mencurigakan. Tempat itu memancarkan aura rahasia, dan rasa penasaran Daegun semakin memuncak. Sambil mendengarkan instruksi Direktur Lee yang mendesak di ujung telepon, Daegun mengamati sekeliling. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali tempat ini sebelum sepenuhnya menanggapi panggilan darurat Direktur Lee. Tempat ini, yang menyembunyikan jaringan gelap sekolah, terasa penting. Daegun bergerak lebih dalam, matanya menyapu bayangan dan sudut-sudut yang gelap. Ia mencari petunjuk yang mungkin terlewat. Tiba-tiba, Daegun berhenti total. Tanpa kata, ia menutup teleponnya. Wajahnya yang tegang menjadi fokus, seolah ia baru saja menyadari kehadiran yang berbahaya. Cahaya gudang yang redup menampakkan sesosok, lalu dua sosok, lalu sekelompok orang. Sekelompok pria berjas, organisasi yang sama misteriusnya, tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Mereka ada di sana seolah telah menunggunya. Salah satu dari mereka melangkah maju, perintahnya tajam dan penuh peringatan. Anggota organisasi, kau harus segera pergi dari tempat ini. Daegun, bagaimanapun, tetap diam dan tenang di tempatnya. Matanya yang dingin menatap balik kelompok itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kang Daegun berdiri tegak, mengabaikan perintah kelompok berjas untuk pergi. Keheningannya memprovokasi salah satu anggota organisasi. Seorang anggota kelompok berjas maju, hendak meraih atau menyentuh Daegun, mungkin untuk memaksanya pergi. Namun Daegun adalah reaksi murni. Sebelum pria itu sempat menyentuhnya, Daegun melesatkan pukulan telak yang cepat dan brutal. Pukulan itu mengirim pria berjas pertama terlempar dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Dampaknya terdengar nyaring di gudang yang sunyi itu. Anggota kelompok yang lain sontak terkejut. Mereka menggeram, siap untuk maju dan membalas serangan mendadak itu. Daegun tetap tenang, menunggu mereka mendekat. Posisinya stabil, matanya dingin, siap menghadapi seluruh kelompok itu sendirian. Kelompok itu mulai bergerak maju, langkah kaki mereka bergema di lantai semen. Mereka bersiap untuk menyerang. Tepat ketika mereka hendak menyerang, sebuah suara tegas dan dingin memotong ketegangan terdengar dari belakang, "Hentikan." Langkah kaki kelompok itu langsung terhenti. Mereka menoleh ke belakang, terkejut melihat siapa yang baru saja berbicara. Ternyata itu adalah pria misterius yang sempat meminta izin pribadi dari bos mereka. Ia kini berdiri di belakang kelompoknya, mengamati Daegun. Pria itu memperingatkan dengan tegas, "Kau tidak boleh menyentuhnya." Dan berbicara pada kelompoknya, "Orang di hadapan kita adalah monster sejati." Pria itu dengan tenang berkata kepada Daegun, "Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu, Daegun?" Dan Daegun pun membalas ucapan itu, "Park Hee-jun." Adegan berpindah ke lokasi yang lebih pribadi dan terbuka, di atap sebuah bangunan, tempat Hee-jun dan Daegun bisa berbicara berdua. Daegun langsung menuju inti masalah. "Daegun, apa kau yang mengirimiku pesan saat aku sedang menuju aula?" Dan Hee-jun tampaknya tidak menyangkalnya. Daegun melanjutkan dengan hal lain. "Daegun, ketika aku kembali ke koperasi, tempat itu sudah berantakan. Kau yang melakukannya, kan?" Hee-jun mengakui tindakannya dengan tenang. "Hee-jun, aku tidak bisa membiarkan kepala koperasi itu mencari informasi tentang organisasi kami. Aku baru saja mengurusnya dan tidak sengaja menemukanmu." Sambil menawarkan sebuah rokok kepada Daegun, Hee-jun melanjutkan ucapannya. "Tampaknya mereka curigaimu menjadi bagian dari anggota kami, dan akhirnya aku mencari tahu tentangmu. Tapi jangan khawatir karena hanya aku yang mengetahui soal ini." Dan Hee-jun sedikit terkejut, karena Daegun mengenakan seragam sekolah. Sebuah pertanyaan sempat terlintas dalam pikiran Hee-jun, namun Daegun menegaskan untuk tidak membahasnya. Tampaknya Hee-jun langsung mengerti dan menutup diskusinya dengan mengeluarkan peringatan spesifik tentang orang yang kini berada di balik keamanan sekolah. Hee-jun menambahkan, "Baiklah, aku mengerti kau mempunyai urusanmu sendiri, tapi ada satu hal lagi, jangan terlalu percaya pada Direktur Lee." Daegun bereaksi terhadap peringatan dan masa lalunya mencoba menyembunyikan sesuatu, menunjukkan bahwa ia sudah muak dengan dunia gelap yang kini dibawa Hee-jun kembali ke hadapannya. Dengan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak peduli dengan organisasimu atau Direktur Lee. Aku hanya ingin hidup dengan normal." Daegun melanjutkan,
membuang semua keterlibatan masa lalu dan ambisinya. Ia hanya ingin kembali ke jalur kehidupan yang lurus. Aku akan lulus sekolah dengan benar, belajar, dan masuk kuliah sama seperti orang normal lainnya. Sambil pergi meninggalkan Hee-jun, Dae-gun berkata, "Jangan menggangguku." Meskipun dalam hati Dae-gun ada sepercik kebahagiaan yang tersembunyi karena bisa bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Namun Hee-jun menghentikan langkah Dae-gun dengan pertanyaan yang tidak terduga, memaksa Dae-gun untuk menghadapi kenyataan. Matanya lurus ke punggung Dae-gun sambil berkata, "Dae-gun, apa kau menikmati sekolahmu?" Pertanyaan itu membuat Dae-gun tampak kesal. Sekilas ia membuang kenangan manis tentang saat-saat ia belajar di Gweomryong. Dengan kesal, Dae-gun menegaskan untuk tidak membahas hal itu lagi di depannya. Dae-gun Pin meninggalkan atap sambil memikirkan ucapan Hee-jun yang masih menggantung dalam benaknya. Meskipun Hee-jun berkata sudah mengurus informasi tentangku, tapi kenapa dia begitu yakin? Dan yang terpenting, bagaimana dia bisa mengenal Direktur Lee? Di pagi hari yang cerah, cahaya langit menyinari tempat Dae-gun melaksanakan misi SMA Gweomryong. Kini Park Do-jin tidak hadir di sekolah. Sekolah ini terasa nyaman dan aman bagi para murid yang benar-benar belajar di sana. Kini posisi kepemimpinan sementara digantikan oleh Do-hyung dengan dalih Dae-gun. Meskipun masih banyak murid yang menjadi iljin, namun Do-hyung diberi tugas khusus oleh Dae-gun. Tugas itu adalah tentang menyelidiki para iljin di sekolah dan melaporkannya kepada Dae-gun. Berikut juga tentang pengumpulan uang. Kini Do-hyung merasa dirinya aman oleh ancaman para iljin lainnya karena menjual nama Dae-gun. Kini nama Kwon Dae-gun sudah dikenal seluruh murid angkatan kelas 1 dan angkatan kelas 2. Itulah alasan kenapa Do-hyung kini membentuk sebuah klub yang bernama Fans Dae-gun. Klub itu terdiri dari perwakilan setiap kelas yang pernah Dae-gun selamatkan, dan alasan berdirinya klub itu untuk melaporkan tindak kekerasan para iljin dengan dalih nama Kwon Dae-gun. Meskipun perwakilan kelas 18 dan kelas 17 tidak pernah datang, itu tak membuat Do-hyung berhenti untuk menjalankan apa yang Dae-gun perintahkan kepadanya. Cerita berpindah di sebuah gudang sekolah. Sebuah pertemuan antara Lee, Do-sik, dan Ji-seok. Tampaknya Kwa Do-sik benar-benar kesal karena Dae-gun sudah mengalahkan Do-jin dan mengancam tentang pengumpulan uang. Perkataan itu membuat Ji-seok berpikir betapa mengerikannya kejadian di aula sampai membuat angkatan kelas 2 dibereskan hanya dalam waktu 1 malam. Namun Lee menenangkan mereka. Lee berkata bahwa Dae-gun memang kuat sekali, tapi Dae-gun sudah melakukan kesalahan besar. Dia sudah melewati batas karena dia melarang tentang pengumpulan dana, dan itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi Dae-gun. Kini Dae-gun adalah musuh satu sekolah, namun Ji-seok mengkhawatirkan tentang pengumpulan dana yang harus diselesaikan secepatnya. Lee pun menjawab kekhawatiran Ji-seok bahwa Lee sudah mengaturnya. Dia akan mengurus Dae-gun sebelum pengumpulan dana dilakukan, dan menambahkan, karena Dae-gun sudah menyentuh sesuatu yang mutlak di sekolah Gweomryong. Di sisi lain, di kelas 1-1, Do-hyun melaporkan bahwa kelas 1-7 dan kelas 1-8 tidak pernah hadir di pertemuan rapat fans Dae-gun. Tapi itu bukan masalah bagi Dae-gun, berpesan kepada Do-hyung untuk tetap mengawasi para iljin di sekolah. Namun Gyuri tampaknya protes dengan nama yang Do-hyung ciptakan, tapi Do-hyung memberikan alasan dengan penuh semangat bahwa nama itu adalah sebuah perwakilan untuk penggemar Dae-gun. Tapi semua percakapan itu terhenti ketika seseorang datang dari belakang. Dengan ekspresi menyeramkan, Suzy berada di belakang Do-hyung, menyuruh Do-hyung untuk pergi. Gyuri dan Suzy pun saling menatap sebuah tatapan yang menyiratkan sebuah persaingan yang mendalam. Suzy datang menghampiri Dae-gun karena dengan sebuah alasan mengembalikan jas milik Dae-gun. Karena ada noda makeup, jadi aku cuci jas itu, gumam Suzy sambil memberikan jas kepada Dae-gun. Namun Gyuri langsung memberikan ultimatum, dipakai di badan tapi ada noda make up, pasti Suzy mencium jas itu. Sontak membuat ekspresi Suzy berubah, wajah merah, matanya melebar menyangkal pernyataan Gyuri dengan berkata, "Untuk apa aku mencium jas busuk seperti itu?" Namun tampaknya situasi ini membuat kedua kubu menjadi memanas. Mereka saling pandang dan menatap satu sama lain dengan ekspresi penuh amarah yang meluap. Tapi di sisi lain, Manho menanyakan kepada Dae-gun tentang penentangan pengumpulan dana karena dana akan terus dilanjutkan sampai ke angkatan kelas 3. Namun Dae-gun hanya menjawab itu akan lebih bagus. Sambil membayangkan wajah direktur dan kepala sekolah, dalam benak Dae-gun bergumam bahwa aku tidak tahu apa yang sebenarnya kalian rencanakan, tapi akan ku selesaikan secepatnya. Cerita berpindah di kelas 1-8, kelas entertainment, di mana ketua kelas 1-8 Cha Yeon-woo sedang memperdebatkan masalah followers yang mereka miliki, karena followersnya selalu kalah oleh para murid wanita di sana. Tapi tiba-tiba Kwak Do-sik datang, terganggu karena kebisingan di kelasnya.
Kwak Do-sik pun menghampiri seorang murid, menanyakan tentang pengumpulan uang. Namun tampaknya murid itu hanya diam tak menjawab, menatap Kwak Do-sik dengan tatapan terkejut pura-pura tidak tahu. Hal itu sontak membuat Do-sik menjadi kesal, bertanya dengan keras, apakah karena anak baru itu kau tidak mau mengumpulkan uang? Dan memperingati murid itu bahwa aku tidak akan kalah dari anak baru itu. Dan karena di kelas ini akulah bosnya. Sambil menumpahkan minuman kepada murid itu, Kwak Do-sik menegaskan bahwa besok adalah hari terakhir pengumpulan dana, jadi siapkan uang yang banyak untuknya. Di sisi lain di kelas 1-5, Jisok masih memikirkan tentang Daegun dan cara pengumpulkan dana. Jisok khawatir jika Daegun mengetahuinya Jisok harus berhadapan dengan Daegun. Namun jika Jisok tidak mengumpulkan dana, maka angkatan kelas 2 dan kelas 3 akan mencarinya. Namun berbeda di kelas 1-9, Lee yang masih tenang tentang pengumpulan dana mempunyai rencana lain. Dia hanya tersenyum ketika ada seorang murid yang meminta maaf karena tidak bisa mengumpulkan dana dari kelas 1-9. Di balik senyuman, Lee merencanakan sesuatu. Dia menegaskan bahwa kelas 1-9 tidak akan melakukan pemungutan dana. Cerita berpindah di sebuah ruangan perpustakaan, tempat di mana seorang murid dari kelas 1-8 melaporkan kepada Do-hyung bahwa Kwak Do-sik dan Cha Yeon-woo akan melakukan pemungutan uang. Do-hyung pun langsung menerima laporan itu dan berterima kasih kepada murid itu, mencoba menenangkannya karena Do-hyung akan melaporkannya kepada Daegun secepatnya. Di kelas 1-1, terlihat Do-hyung yang sedang berbicara dengan Daegun. Dia melaporkan bahwa bos kelas 1-8 Entertainment yang ingin menjadi artis akan melakukan pemungutan uang. Daegun pun menyikapi laporan Do-hyung dan langsung bergegas pergi menuju kelas 1-8, sambil bergumam karena aku sudah bilang siapa saja yang melakukan pengumpulan uang akan ku pecahkan kepalanya. Daegun yang kini sudah memasuki kelas 1-8 mulai bertanya kepada para murid di sana tentang keberadaan Kwak Do-sik. Membuat Cha Yeon-woo dan murid itu terkejut dengan kedatangan Daegun ke kelas mereka. Begitu juga para gadis yang terpesona akan ketampanan Daegun, mencoba menjawab sekaligus mengalihkan pertanyaan Daegun, bahwa kenapa Daegun harus mencari Kwak Do-sik yang tidak ada di sini, mencoba merayu Daegun untuk main TikTok bersama mereka. Namun Daegun menolak permintaan para gadis itu dan hendak pergi, karena menurutnya urusan yang sebenarnya adalah dengan Kwak Do-sik. Para gadis itu tidak menyerah, mereka terus mencoba merayu Daegun. Namun Daegun dengan tegas menolak permintaan para gadis itu. Mengatakan dengan tegas bahwa dirinya datang ke kelas ini hanya untuk mencari Kwak Do-sik. Terlihat murid yang takut akan kepergian Daegun sedang mencoba mencari cara agar Daegun tetap di kelas ini. Tiba-tiba sebuah suara keras mengalihkan pandangan Daegun. Murid itu berteriak kepada Cha Yeon-woo bahwa Cha Yeon-woo itu jelek. Sontak membuat Cha Yeon-woo kebingungan, begitu pula para gadis yang berada di kelas itu. Cha Yeon-woo mencoba menalar situasi tersebut. Namun tampak Cha Yeon-woo tidak termakan umpan murid itu, dia malah tertawa mendengar ejekan yang dilontarkan kepadanya. Namun murid itu tidak menyerah dengan terus mengucapkan ejekan kepada Cha Yeon-woo, berkata terus-menerus tentang Cha Yeon-woo yang benar-benar jelek. Sontak membuat Cha Yeon-woo bangun dari kursinya, memperingati murid itu, meskipun hanya sekali kau berkata aku jelek. Dengan amarah yang meluap, Cha Yeon-woo menegas, meskipun ini hanya bercanda, ini sudah melewati batas. Murid itu hanya tersenyum lega. Akhirnya rencana untuk menahan Daegun berhasil. Karena dalam hati murid itu bergumam bahwa dirinya tidak sedang bercanda, ini adalah ucapan fakta bahwa Cha Yeon-woo memang jelek. Tiba-tiba sebuah tinju melesat tepat mendarat di muka murid itu. Sambil menginjak-injak murid itu, Cha Yeon-woo berkata bahwa yang dikatakan murid itu sudah melewati batas, dia harus dihukum. Murid itu mencoba menahan sebisa mungkin sambil bergumam di dalam hati, tamatlah riwayatmu Cha Yeon-woo. Namun apa yang terjadi jauh dari harapan murid itu. Daegun hanya berdiri diam melihat murid itu diinjak-injak oleh Cha Yeon-woo. Berpikir tentang ucapan Do-hyung bahwa Daegun pasti akan menolong dan menghajar Iljin ini. Namun Daegun mencoba membaca situasi tersebut. Daegun menyadari sesuatu, bahwa para gadis di sini sedang merekam kejadian ini. Daegun menatap sebuah ponsel yang mengarah Cha Yeon-woo. Situasinya akan jadi rumit jika dirinya berhasil direkam dan disebarkan ke media, gumam Daegun dalam hati. Tapi ini harus dihentikan. Daegun mencari cara dengan tetap tenang mencoba menenangkan situasinya. Daegun menepuk pundak Cha Yeon-woo berkata kepadanya untuk menghentikan perlakuannya. Namun tampaknya Cha Yeon-woo tidak mau mendengarkan Daegun. Cha Yeon-woo langsung menepis tangan Daegun dari pundaknya. Sambil meremas jas Daegun, Cha Yeon-woo menegaskan Daegun untuk tidak ikut campur ke dalam masalahnya. Namun Kang Daegun dengan tenang memberikan sebuah penekanan bahwa Cha Yeon-woo benar-benar tidak punya rasa takut.
Daegun pun mengunci tangan Cha Yeon-woo dengan satu tangannya, mencoba berbisik kepadanya bahwa Cha Yeon-woo hanya punya satu kesempatan, menegaskan kepada Cha Yeon-woo, kau hanya perlu duduk dan kembali belajar seperti murid biasanya, jika tidak ingin menjadi pecundang di hadapan para gadis itu. Para gadis itu tetap merekam, sambil sedikit membicarakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh Daegun dan Cha Yeon-woo. Sontak perlakuan Daegun itu membuat Cha Yeon-woo mengkhawatirkan citranya sebagai ketua kelas 18. Dengan kepanikan yang dirasakan Cha Yeon-woo, dengan ekspresi menjijikan dirinya mencoba melepaskan ikatan Daegun tanpa menggunakan tangan dengan bersiap meludahi Daegun. Namun Daegun dengan refleks langsung menangkis wajah Cha Yeon-woo, membuat ludah itu mengenai baju dari salah satu gadis yang sedang merekam kejadian tersebut. Alhasil handphone gadis itu terjatuh. Cha Yeon-woo yang merasa bersalah atas perbuatannya yang tidak disengaja itu hanya diam tak berkata. Namun di sisi lain Daegun menyadari bahwa inilah waktu yang tepat untuk bertindak. Sebuah pukulan melesat dengan begitu cepat menghantam wajah Cha Yeon-woo. Pukulan itu berhasil membuat Cha Yeon-woo jatuh terkapar tak sadarkan diri. Para gadis itu benar-benar dibuat kebingungan, karena tiba-tiba Cha Yeon-woo sudah berada di lantai tak sadarkan diri. Suasana di kelas 1/8 yang sudah tegang semakin mencekam ketika Kwak Do-sik melangkah masuk, menemukan kelasnya dalam kekacauan kecil, dan Daegun berdiri di tengah-tengahnya. Tanpa basa-basi, Daegun langsung menunjuk targetnya. Daegun berkata, "Hei, apa kau Kwak Do-sik?" Kwak Do-sik menanggapi dengan nada jengkel dan mengamati kekacauan di kelasnya. Kwak Do-sik mengiyakan sambil menoleh. "Aku. Kenapa kau mencariku? Dan apa-apaan ini? Kenapa kelasku berantakan begini?" Seorang murid perempuan di kelas itu tampaknya ingin membela Daegun yang ia anggap tidak bersalah dalam insiden kekacauan. Namun Kwak Do-sik mengabaikan ucapan gadis itu, fokusnya tertuju sepenuhnya pada Daegun dan masalah yang telah ia bawa. Daegun mengabaikan ketegangan yang ada, langsung menawarkan penawaran. Ia tidak datang untuk berkelahi, setidaknya belum. Daegun menatap lurus. "Aku ingin bicara denganmu. Aku punya penawaran untukmu." Namun di benak Kwak Do-sik muncul kecemasan karena ia yakin Daegun seharusnya sudah ditangani oleh bos lain. Kwak Do-sik dalam hati, kecemasan terlihat. Sial. Lee Sung-hun bilang dia sudah mengurus Daegun, tapi kenapa orang ini malah datang mencariku? Seung-hun Lee mulai tidak bisa dipercaya. Cerita berpindah di sisi lain terlihat. Do Hyung sedang sibuk mengurus klub barunya di sudut perpustakaan ketika Lee Seung-hun tiba-tiba menghampirinya, tatapannya tenang namun penuh perhitungan. Lee menunjukkan bahwa dia mengikuti perkembangan terkini, bahkan soal klub aneh ini. Lee senyum tipis. "Aku dengar tentang klub barumu. Fans Daegun. Benar? Aku tertarik. Bolehkah aku bergabung?" Do Hyung yang mengetahui reputasi Lee sebagai bos kelas jelas bingung dengan permintaan tak terduga ini. Do Hyung bingung. "Tunggu sebentar. Orang sepertimu, bos kelas 19, mau bergabung dengan klub fans Daegun? Ada-ada saja?" Lee menanggapi keraguan Do Hyung dengan senyum misterius, mengubah percakapan menjadi pertanyaan filosofis yang membuat Do Hyung terdiam. "Lee, memangnya kau tahu aku orang yang seperti apa, Do Hyung?" Mereka akhirnya berpindah ke tempat rahasia klub fans Daegun. Do Hyung menjelaskan bahwa klub ini adalah misinya dari Daegun. Do Hyung menghela napas menunjuk ke base kecil mereka. "Klub ini adalah misi yang diberikan Kang Daegun padaku. Kami bertugas menyelidiki iljin lain." Tiba-tiba, senyum misterius Lee menghilang, digantikan oleh aura dominasi. Ia mengeluarkan kartu truf, perintah langsung dari Daegun, yang entah benar atau tidak. "Lee," nadanya tegas dan dingin. "Bagus. Aku akan ambil alih klub ini mulai sekarang. Ini perintah langsung dari Kang Daegun." Wajah Do Hyung kini tampak tegang. Meskipun ia baru saja diberi mandat oleh Daegun, perintah dari Lee yang mengklaim sebagai utusan Daegun tidak bisa ia bantah sepenuhnya. Ia menyetujui dengan berat hati. Lee kemudian melunakkan nada bicaranya sambil memegang undak Do Hyung, mencoba meyakinkan Do Hyung bahwa tujuan mereka sejalan. Lee menjelaskan, menyiratkan bahwa pengambil alihan ini adalah langkah strategis untuk memastikan misi Daegun berjalan efektif. Ia menyajikan dirinya sebagai sekutu yang lebih kompeten untuk mencapai tujuan anti-iljin Daegun. Kembali ke dalam kelas 18. Daegun menjelaskan penawarannya sambil melirik sekilas ke ponsel seorang gadis, menyiratkan bahwa dia tahu Kwak Do-sik peduli dengan citra publiknya. Daegun berkata, "Aku punya penawaran. Kembalikan semua uang yang sudah kau kumpulkan.
Kau tidak akan kupukul. Tapi jika uang itu sudah hilang, dia menyeringai menoleh ke arah ponsel. Kau tahu akan sulit menjadi artis jika wajahmu rusak. Kwak Do-sik, yang terkenal rakus, menolak sambil menghina Daegun. Ia mencoba menyelamatkan muka dengan menyangkal uang itu masih ada. Kwak Do-sik tertawa sinis. Cecunguk ini pintar sekali membuat orang marah. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Uang itu sudah habis. Sekarang, pergi dari kelasku. Daegun menyerap penolakan itu dengan tenang, memberinya senyum tipis, dan memberikan batas waktu 24 jam. Sebuah ancaman terselubung. Daegun, senyum tipis, membalas ancaman itu dengan dingin. Oke, aku pergi. Aku akan menunggumu sampai besok. Pikirkan baik-baik. Ingat, akan sulit menjadi artis jika kau tidak punya wajah yang utuh. Begitu Daegun membalikkan badan, Kwak Do-sik melihat kesempatan. Ia tidak bisa mentolerir ancaman itu dan mencoba menyerang secara pengecut dari belakang. Meskipun Kwak Do-sik bergerak cepat dan mencoba mengubah arah serangannya saat menyadari refleks Daegun, Daegun berhasil menghindar dari kerusakan besar. Namun serangan itu berhasil mengenai Daegun yang memaksanya untuk bereaksi. Kwak Do-sik merasa sedikit percaya diri setelah berhasil mendaratkan kontak. Kwak Do-sik penuh keyakinan. Aku akan mengalahkan cecunguk ini. Daegu yang tidak terpengaruh malah menyoroti situasi mereka di depan mata banyak orang. Sementara itu di latar belakang Cha Yeon-woo dan seorang murid lain menyaksikan. Daegun, semua orang melihatnya, kau tahu itu kan? Menyiratkan bahwa aksi kekerasan Kwak Do-sik terekam jelas. Cha Yeon-woo dan murid itu berkata, akhirnya mereka benar-benar bertarung. Para penonton sadar bahwa konfrontasi sengit tak terhindarkan. Kwak Do-sik tidak memberi waktu Daegun untuk berpikir panjang. Ia melesat dengan cepat untuk melancarkan serangan lanjutan. Di tengah serangan, Daegun menganalisis gerakan lawannya. Dia mengakui kelebihan Kwak Do-sik, tetapi menyimpulkan bahwa itu tidak akan cukup. Daegun gumam dalam hati. Kwak Do-sik memiliki fleksibilitas yang bagus. Dia juga cepat. Namun ekspresinya tetap tenang, menyiratkan, ini bukan masalah besar. Daegun menikmati pertarungan itu, menarik, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kehadiran kamera yang merekamnya. Daegun secara aktif berupaya untuk bergerak sedemikian rupa, sehingga ia menghindari sorotan kamera. Tujuannya adalah memastikan wajahnya tidak terekam dalam rekaman kekerasan yang akan disebarluaskan. Gadis yang merekam pertarungan tampaknya kesulitan mengambil gambar. Dari sudut manapun, yang terlihat hanyalah punggung Kwak Do-sik, menandakan Daegun dengan cerdik menggunakan posisi lawannya untuk menutupi dirinya dari pandangan kamera. Meskipun Kwak Do-sik menyerang dengan kecepatan penuh dan fleksibel, Daegun berhasil menghindarinya dengan mudah. Daegun dengan lincah mampu menghindari semua serangan Kwak Do-sik, menunjukkan superioritas dalam pertahanan dan refleks. Tampaknya membuat Kwak Do-sik menyadari bahwa menangkap Daegun sangat sulit. Kwak Do-sik bergumam, bajingan ini seperti belut. Daegun menyadari sorakan keras Cha Yeon-woo yang terus mendukung Kwak Do-sik. Daegun, yang sudah membaca gerakan Kwak Do-sik, tiba-tiba memutuskan untuk mengubah fokusnya. Daegun dengan cepat melesat, tidak ke arah Kwak Do-sik, melainkan menuju Cha Yeon-woo yang berada di belakang Kwak Do-sik. Daegun mencengkeram wajah Cha Yeon-woo dengan kuat. Dalam gerakan cepat dan brutal, ia menghempaskan Yeon-woo dengan tenaga penuh ke arah seorang gadis yang sedang merekam di pinggir lapangan. Dampak serangan itu sangat keras, membuat ponsel gadis itu terbang ke udara, dan Cha Yeon-woo kini terbaring tepat di atas gadis yang malang tersebut. Saat Cha Yeon-woo terlempar, Daegun dengan sigap menyadari adanya serangan yang akan dilancarkan oleh Kwak Do-sik dari arah belakang. Tanpa membuang waktu, Daegun berbalik dengan cepat dan melancarkan serangan balasan yang telak. Untuk mengarahkan serangannya secara sengaja ke arah perut Kwak Do-sik. Serangan Daegun berhasil. Itu adalah serangan tunggal yang telak, dan dampaknya membuat Kwak Do-sik langsung merasakan kesakitan yang hebat dan terhuyung. Daegun menegaskan kembali dominasinya dengan ultimatum yang menusuk, kembalikan dananya besok, atau wajahmu akan hancur.